Selamat pagi, topik pengantar supply chain dari mata kuliah Supply Chain Management. Dosen pengampu adalah Raden Khairu Ahmadi, Program Studi Ilmu Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Baharudin Madura. Dinarasikan oleh Bambang Sugiono Agus Purwono. Evolusi tantangan yang dihadapi perusahaan manufaktur adalah pada tahun 1960-an munculnya manufacturing dan model produksi massal. Pada tahun 1970 sampai 1980 berkaitan dengan quality dan statistik post-sales control serta total quality management. Dan pada tahun 1990-an muncul supply chain management atau manajemen rantai pasokan. Sekarang batas persaingan yang baru adalah memanfaatkan kesempatan melalui koordinasi, kooperasi, dan kolaborasi. Munculnya pertanyaan, apakah supply chain management merupakan satu software atau adakah perusahaan di Indonesia yang sudah menerapkan supply chain management? Ini adalah suatu produk melewati batas panjang sebelum sampai ke tangan konsumen atau end user. Di sisi input ada supplier, di sini ada factory atau producer, di sisi output ada juga bagian daripada cabang output, juga pergudangan, dan terakhir adalah customer atau end user. Pelaku industri mulai sadar bahwa untuk menyediakan produk yang murah, berkualitas, dan durasi yang singkat, perbaikan di internal perusahaan manufaktur adalah tidak cukup. Peran serta supplier, pemasok, perusahaan transportasi, dan jaringan distributor adalah sangat dibutuhkan. Kesadaran akan adanya produk yang murah dengan pengiriman waktu yang singkat dan berkualitas, inilah yang melahirkan konsep baru tahun 90-an, yaitu manajemen rantai pasokan. Supply chain adalah jaringan perusahaan-perusahaan yang secara bersama-sama bekerja untuk menciptakan dan menghantarkan suatu produk ke tangan pemakai akhir atau pelanggan atau konsumen atau customer. Rangkaian atau jaringan ini terbentang dari penambang bahan mentah di bagian hulu sampai retailer atau toko atau bagian hilir atau pengecer. Perusahaan-perusahaan tersebut termasuk supplier, pabrik, distributor, toko, dan retail atau pengecer, serta perusahaan pendukung, misalnya jasa logistik. Ada 3 macam hal yang harus dikelola dalam supply chain, yaitu pertama, aliran barang dari hulu ke hilir, misal bahan baku yang dikirim dari supplier ke pabrik, setelah produksi selesai dikirim ke distributor atau pengecer atau retail, kemudian ke pemakai akhir atau end user. Adapun yang kedua, aliran uang dan sejenis yang mengalir dari hilir ke hulu, dan ketiga adalah aliran informasi yang bisa terjadi dari hulu ke hilir atau sebaliknya. Ini tampak pada diagram ini. Dalam kondisi nyata tidak sederhana, misal produk sederhana yaitu makanan biskuit dalam kaleng, pihak yang terlibat dalam supply chain biskuit dalam kaleng adalah penghasil gandum, penghasil tebu, penghasil garam, penghasil aluminium, kemudian pabrik tepung terigu, pabrik gula, distributor garam, pabrik kaleng, pabrik biskuit, distributor biskuit, supermarket, perusahaan transportasi, dan pergudangan.
Diagramnya adalah seperti ini. Ini adalah 9 adalah pabrik biskuit atau produser. Di sisi input ada supplier, 1 adalah penghasil gandum, 2 adalah penghasil tebu, 3 adalah penghasil garam, 4 adalah penghasil aluminium. Di sini ada 5 adalah pabrik tepung terigu, 6 adalah pabrik gula, 7 adalah distributor garam, 8 adalah pabrik kaleng. Di sini adalah supplier, di sini adalah producer, di sini adalah buyers atau output, 10 adalah distributor biskuit. Di sini yang berikutnya adalah 11 adalah supermarket atau end user atau customer ataupun konsumen. 11. Supply chain adalah jaringan fisiknya, yakni perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam memasuk bahan baku, memproduksi barang, dan mengirimkannya ke end user atau pemakai akhir. SCM adalah metode, alat atau pendekatan pengelolaannya. Pendekatan yang ditekankan dalam SCM adalah terintegrasi dengan semangat kolaborasi. Supply chain management tidak berorientasi pada urusan internal melainkan juga eksternal. Perusahaan yang menyangkut hubungan dengan perusahaan-perusahaan mitra atau partner. Definisi supply chain management adalah manajemen terhadap aliran antar dan di antara tahapan supply chain untuk memaksimalkan profitability keseluruhan supply chain. Perusahaan yang berada dalam supply chain pada intinya memuaskan konsumen dengan bekerja sama membuat produk yang murah, mengirimkan tepat waktu dan dengan kualitas yang bagus atau memadai. Pertanyaan berikutnya adalah pada hakikatnya setiap organisasi memiliki metode atau pendekatan dalam mengelola supply chain-nya. Namun tidak semua dari organisasi perusahaan yang menerapkan pendekatan yang integratif dan kolaboratif. SCM tidak identik dengan suatu software, tapi banyak software yang bisa digunakan sebagai alat bantu untuk membantu dalam mengelola supply chain. Ini bentuk diagram yang lain, yaitu pada kenyataannya perusahaan berhadapan dengan suatu jejaring, bukan suatu rantai. Ketika customer membeli secara online dari perusahaan Asus komputer, maka supply chain yang terlibat adalah pelanggan. Website Asus menerima order pelanggan, pabrik perakitan Asus, pemasok komputer Asus. Setelah mendapatkan produk yang dipilih, pelanggan memasukkan informasi order, pemesanan, dan membayar. Customer dapat melihat pada website untuk mengecek status ordernya. Perusahaan Asus Assembly Line memenuhi customer order, pesanan customer. Perusahaan Asus komputer menerima komponen dari beberapa supplier dan memasuk produk melalui beberapa transportasi. Maksudnya produk adalah laptop atau komputer. Asus komputer tidak memiliki retailer, wholesaler, dan distributor. Apabila mengacu pada suatu perusahaan manufaktur, kegiatan-kegiatan utama yang masuk dalam klasifikasi SCM adalah kegiatan merancang produk baru, product development, kegiatan mendapatkan bahan baku, procurement, purchasing and supply, kegiatan perencanaan produksi dan persediaan, planning and control. Yang keempat adalah kegiatan melaksanakan produksi atau production. Yang kelima, kegiatan melakukan pengiriman atau distribution. Yang keenam, kegiatan mengelola pengembalian produk. Di sini dapat dilihat tabelnya. Di sini juga aliran informasi yang dapat dilihat. Area cakupan SCM yaitu pengembangan produk. Di sini sangat penting
terutama bagi industri inovatif, misal industri karbon, pakaian jadi, komputer, elektronik, dan pengemasan. Hal ini digunakan adalah produk life cycle yang singkat, siklus daur hidupnya singkat. Dalam merancang perusahaan harus mempertimbangkan beberapa hal, yaitu pertama, aspirasi atau keinginan pelanggan. Yang kedua adalah produk yang dirancang harus mencerminkan ketersediaan dan sifat-sifat yang ada. Dalam praktek SDM modern, melibatkan supplier adalah kunci dalam proses perancangan produk baru. Kedua adalah pengembangan produk, yaitu ketika rancangan yang dibuat harus bisa diproduksi secara ekonomis dengan fasilitas produksi yang dimiliki atau dibangun. Jadi aspek manufacturing perlu dipertimbangkan. Keempat, produk yang dirancang harus sedemikian rupa sehingga kegiatan pengiriman mudah dilakukan dan tidak menimbulkan biaya-biaya persediaan yang berlebihan di sepanjang supply chain. Kelima, aspek lingkungan dituntut rancangan yang ramah lingkungan dan mudah didaur ulang. Bagian procurement dituntut mempunyai keahlian bernegosiasi dan memiliki kemampuan untuk menerjemahkan strategis perusahaan ke dalam sistem pembelian dan evaluasi supplier. Perencanaan dan pengendalian bagian ini bertugas untuk menciptakan koordinasi taktis dan operasional sehingga kegiatan produksi, pengadaan material maupun pengiriman produk bisa dilakukan dengan efisien dan tepat waktu. Bagian operasi atau produksi, bagian ini bertugas secara fisik melakukan transformasi dari bahan baku menjadi bahan setengah jadi, raw material menjadi half product, juga menjadi finish product atau komponen menjadi produk jadi. Kegiatan produksi dalam konteks SDM tidak harus dilakukan dalam perusahaan. Distribusi dan pengiriman, tugas dalam lingkup supply chain adalah mengirim produk tersebut agar sampai di tangan pelanggan pada waktu dan tempat yang tepat, yang sesuai. Pengembalian atau return bagi perusahaan, pengembalian produk dari hilir ke hulu merupakan proses yang sangat penting. Produk kembali bisa diakibatkan oleh produk yang mengalami kecacatan atau tidak memenuhi standar kualitas sehingga harus diganti atau diproses ulang. Kegiatan fisik dan mediasi pasar. Kegiatan mediasi pasar bertujuan untuk mencari titik temu antara para yang diinginkan pelanggan dengan apa yang dibuat dan dikirim oleh supply chain. Ini aktivitas pada supply chain, yaitu pengiriman material ke pabrik, produksi penyimpanan material produk, distribusi transportasi, pengembalian produk, kemudian riset pasar, pengembangan produk, penetapan harga, diskon, pelayanan koda jual, dan pengelolaan siklus hidup produk. Tantangan SCM, kompleksitas struktur supply chain, kemudian juga ketidakpastian. Di sisi lain, perusahaan menghendaki fleksibilitas yang tinggi dengan mengubah jumlah, spesifikasi, dan jadwal pengiriman bahan baku yang dipesan. Ini adalah tantangan yang lain, yaitu ketidakpastian, membutuhkan persediaan pengaman atau safety stock. Ini muncul ketidakpastian di mana persediaan dapat menimbulkan biaya, juga menyembunyikan permasalahan. Ini bentuk kasus. Di kasus yang lain adalah tugas jelaskan tentang definisi SCM, jelaskan tentang aliran produk barang pada SCM, daftar pustaka atau referensi. Terima kasih atas perhatian, sampai bertemu lagi di topik yang lain.